Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermudarasah, bermujalasah di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk belajar urusan agama kita. Setelah menjalankan kewajiban kita yakni salat maghrib berjamaah, yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima segala amal saleh kita, menghapus dosa-dosa kita, serta mengangkat derajat kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang saya muliakan, kita akan sedikit bicara berkaitan dengan bagaimana seorang mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Ini pembahasan yang penting, yang dimana kita kalau ditanya atau harapan semua kaum muslimin pengennya apa? Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pengennya husnul khatimah, dijauhkan dari su'ul khatimah. Ya, kita sering dengar dan sering kita ucapkan, bahkan sering kita mengharapkan hal itu. Nah, pertanyaannya, apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah itu apa maksudnya? Apa kira-kira husnul khatimah maksudnya apa kira-kira? Hah? Nih ditanya jenengan minta mudah-mudahan kita husnul khotimah. Loh maksudnya apa? Ya jangan sampai kita itu punya suatu harapan ya tapi nggak tahu maksudnya. Nggak tahu apa yang kita minta. Ya kita minta pada Allah, kita berharap, kita berdoa tapi nggak ngeh dengan apa yang kita minta. Nah, ini kan susah. Ya sehingga kalau kita tahu dengan harapan yang kita harapkan, kan mintanya itu akan lebih khusyuk, mintanya akan lebih tenanan gitulah, benar-benar minta sama Allah. Nah, kalau ditanya tentang harapan kita dengan kematian yang husnul khotimah, ya itu maksudnya apa? Husnul khotimah, artinya apa? Hah? Akhir yang baik. Akhir yang baik itu gimana? Ya akhir yang baik itu apa matinya nggak kena kecelakaan, matinya nggak kena penyakit, matinya nggak ditabrak, matinya, nah ini maksud husnul khotimah. Apa maksudnya matinya itu nggak seperti yang kita sebutkan itu? Artinya matinya dia itu di atas kasur, ya, di istananya, ya, kemudian di tempat-tempat yang indah. Apakah maksudnya seperti itu? Bukan. Jadi yang dimaksud dengan husnul khatimah yaitu adalah an yuwafiqal abdu qabla mautihi lil ibti'adi amma yughdibur rabba subhanahu wa ta'ala. Yaitu maksudnya agar senantiasa seorang hamba sebelum meninggalnya dia itu dijauhkan dari apa yang Allah murkai, dari apa yang menjadikan Allah murka. Jadi maksudnya sebelum dia meninggal, detik-detik terakhir dia meninggal, yaitu diberikan taufik oleh Allah
untuk menjauhkan dirinya dari apa? Hal-hal yang menjadikan Allah murka. Ya, Allah nggak senang kita maksiat. Allah nggak senang kita menggibah. Allah nggak senang kita meninggalkan sholat. Nah, ketika kita itu sebelum meninggal diberikan taufik oleh Allah untuk dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan Allah murka, ini pertama, artinya kita mendapatkan husnul khotimah. Kemudian juga wat taubah, ya, wat taubatu minadz dzunubi, wat taubatu minadz dzunubi wal ma'asi. Yang kedua, Allah memberikan taufik kepada kita untuk bertaubat atas dosa dan maksiat. Kita yakin 100% nggak ada di antara kita yang maksum. Apa maksum? Ya, terhindar dari dosa. Kita itu pelaku dosa. Kita itu melakukan kemaksiatan. Alhamdulillah, Allah masih nutupin dosa kita. Ya, makanya kita kalau beristighfar, minta ampun pada Allah, kan hakikatnya itu Allah menutupi dosa kita. Kita minta agar Allah nutupin dosa kita, agar Allah mengampuni dosa kita sehingga ditutup dari halayak umum, orang-orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan dari dosa yang ada. Tapi bukan berarti kemudian kita itu bermudah-mudahan dalam hal ini, ya. Kita harus pahami antara orang yang terjerumus dalam dosa kemudian taubat dengan orang yang dia itu menyengaja melakukan dosa dan bahkan menikmati dosa itu. Nah, ini beda dua keadaan ini. Ya, dan bahkan keadaan yang kedua, seringkali dia menyepelekan dosa yang ada dan mengatakan, alah, tobat mah gampang, nanti aja bisa. Nah, ini bahaya. Ya, kalau orang yang pertama dia terjerumus dalam dosa baik sengaja maupun tidak disengaja, tapi segera taubat pada Allah. Kalau yang kedua, dia itu terjerumus dalam dosa tapi malah menikmati dosa itu, bahkan dia itu menunda-nunda taubatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Kalau yang kedua, yang kita bicarakan di sini artinya ketika seorang hamba dia diberikan taufik oleh Allah untuk taubat atas kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan sebelum dia meninggal, ini juga merupakan husnul khotimah. Jadi yang pertama tadi apa? Dia diberikan taufik sebelum meninggal, dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan Allah murka. Yang kedua, dia diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat atas dosa dan maksiat yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, wal iqbalu 'ala ta'ati wa a'malil khair. Kemudian dia itu senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan juga amalan-amalan kebaikan. Nah, Allah memberikan taufik dia itu melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah sebelum meninggalnya. Ya, kemudian thumma yakunu mautuhu ba'da dzalika 'ala hadhil halil hasanah. Kemudian yang keempat, bahwa dia ketika meninggal dalam keadaan ini. Nah, itu loh. Ini yang paling penting. Seringkali ada orang waliyadzubillah, a'adzani Allah wa iyyakum. Ada orang yang Masya Allah, dia itu taat, ya, dia itu melakukan berbagai ibadah, sholat, puasa, dan seterusnya, tapi meninggalnya tidak dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata di sini ada sebagian orang yang dia memang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan min ahlin nar. Kan ada itu hadisnya kan? Ya, semua hatta la yakuna bainahu wa baina al-jannah illa dzira' fayasbiqu alaihi al-kitab, ya. Kemudian didahului dengan kitab, dia itu antara dia dengan surga udah tinggal satu apa? Dzira' itu satu apa ini? Satu hasta gitu ya. Satu hasta. Dzira'. Nah, kemudian ternyata dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlin nar. Akhirnya apa? Di ujungnya akhirnya dia melakukan kemaksiatan, meninggal di atas kemaksiatan, padahal dari dulu melakukan ketaatan. Ini bahaya, ya.
Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala memang dicatat sebagai ahli surga. Ahli surga. Tapi dia ternyata melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan seterusnya, udah mau masuk neraka, ternyata sebelum meninggal dia dalam ketaatan pada Allah. Masih ingat kisah yang membunuh 99 nyawa, dilengkapi sampai 100 nyawa, kuyup masuk surga. Masya Allah. Ya, tapi apa bisa kita merencanakan seperti itu? Kan enggak. Nah, ini nanti kita bahas. Baik, intinya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tuh harus hati-hati. Yang jelas, ketika seorang hamba dia itu diberikan taufik oleh Allah, sebelum meninggalnya dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang bikin Allah murka. Kemudian dia itu senantiasa bertobat pada Allah. Kemudian dia itu senantiasa melakukan ketaatan, meninggal dalam keadaan amal soleh itu. Ini artinya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Gitu ya. Ini yang kita harapkan. Makanya istiqomah itu sangat-sangat penting sekali. Berat itu istiqomah, Pak. Istiqomah itu sangat berat sekali. Ya, mungkin kita sehari 2 hari semangat, nanti tiba-tiba mulai redup, kendor, mulai ini ya, mulai malas dan seterusnya. Untuk menyemangatkan dirinya lagi agak sulit. Makanya butuh teman-teman soleh, orang-orang yang mengajak pada kebaikan, saling menasehati, saling saling mengingatkan dalam ketaatan. Nah, ini penting. Fungsinya teman-teman soleh agar kita senantiasa dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari husnul khotimah. Jadi intinya pada akhirnya, endingnya ketika Allah mencabut nyawa kita dalam ketaatan. Ya, baik itu dia lagi taubat, dia lagi berzikir, dia lagi sholat, dia lagi dalam keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Nah, makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya kebaikan, ista'malahu, Allah akan memakainya, mempergunakannya. Ya, akan mempergunakannya, menjadikan dia itu dipakai sama Allah, bahasanya seperti itu. Nah, para sahabat bertanya, wa kaifa sta'malahu ya Rasulullah? Nah, Allah menggunakan si hamba ini gimana maksudnya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah memberikan taufik padanya untuk mengamalkan amal soleh sebelum meninggal. Nah, ini kalau kita merencanakan yang seperti ini enak ya. Supaya sebelum meninggal saya beramal soleh. Tapi meninggalnya kapan kan kita nggak tahu. Ya, meninggal kapannya itu kan kita nggak tahu. Makanya kita harus senantiasa terus menyiapkan diri dengan amal soleh biar meninggalnya di atas amal soleh itu. Ya, biar kita meninggalnya di atas amal soleh. Juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya hampir sama dengan apa yang disebutkan, tapi bahasanya dengan bahasa yang lain. Ini disahihkan Imam Al-Albani dalam silsilah sahihnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan asalahu." Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada hambanya kebaikan, ini tanda kebaikan seorang adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan padanya, ya, Allah jika menginginkan kebaikan pada seorang, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Asalahu. Ya, akan bikin dia itu semanis madu. Asal itu madu. Bikin semanis madu. Maksudnya gimana ini? Maka para sahabat bertanya, "Wa kaifa asalahu ya Rasulullah?" Itu bikin dia kayak madu seperti apa ya Rasulullah? Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbidu alaih. Allah Subhanahu wa taala itu membukakan baginya amal soleh. Dibuka untuk dia sehingga dia melakukan amal soleh itu qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Nah, ini yang susah ini ya. Sebelum meninggal.
Jadi sebelum meninggal Allah bukakan untuk dia amal soleh, melakukan ibadah puasa lah, sholat lah, apalah. Ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amal soleh itu, kemudian apa? Tsumma yaqbidu alaih. Kemudian Allah cabut ruhnya dalam keadaan beramal soleh. Masya Allah sekali. Makanya Masya Allah, kita kalau melihat atau mendengar ya saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amal saleh, kita sangat iri sekali. Ya, bisa seenak itu ya, dia melakukan amal saleh kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam namanya Abu Qilabah. Abu Qilabah. Beliau itu meninggal tahun di abad 1 di abad abad 1 Hijriah. Abad 1 ya, tahun 100-an. Karena para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal itu 110-an. Ya, beliau meninggal 104. Jadi akhir-akhir sahabat yang terakhir-terakhiran lah meninggal. Namanya Abu Qilabah. Ya, dijuluki dengan Abu Qilabah. Nah, beliau ini kisahnya sangat ajib sekali. Sangat menggetarkan hati. Beliau itu orang yang alim, zuhud. Ya. Di zaman beliau itu ibaratnya karena sahabat tinggal sedikit, beliau itu ingin diamanahi sebagai qadhi, sebagai hakim. Hakim itu enggak asal cuma seleksi doang dan sebagainya, enggak, keilmuannya, ketakwaannya, kezuhudannya. Ini dinilai. Karena orang yang seperti ini insya Allah dalam memberikan hukum itu enggak seenaknya. Orang-orang yang bertakwa itu hakim-hakim itu dipilih orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang dimana dia itu tergiur dengan ya suapan dan sebagainya, enggak, dipilih beneran. Ini akhirnya beliau ingin dijadikan sebagai hakim ya oleh sang raja waktu itu, Malik bin Marwan Al-Sabian gitu. Intinya beliau ingin dijadikan dijadikan hakim, tapi apa yang terjadi? Beliau menolak, enggak mau, malah mengasingkan diri pergi dari sekitar kerajaan, mengasingkan diri pergi jauh karena takut terfitnah, takut dengan kedudukan duniawi itu. Dan ini tingkat waroknya sangat tinggi sekali. Itu berat yang seperti ini. Makanya orang bertakwa kan bertingkat-tingkat, Pak. Ya, beda-beda. Orang itu takwanya berbeda-beda antara kita dengan yang lainnya. Di antara kita itu berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang, dan seterusnya. Nah, beliau ini waroknya, zuhudnya Masya Allah sekali. Beliau meninggalkan tempat tersebut. Intinya pada suatu ketika, ini ada seorang murabit, orang yang disuruh untuk menjaga perbatasan. Ya, itu di dekat Mesir. Karena ini daerah Syam. Di dekat Mesir, beliau itu disuruh untuk menjaga perbatasan. Ketika sampai di perbatasan, itu ternyata di sana ada sebuah kemah yang sangat sederhana sekali. Di daerah perbatasan apa sih yang kita ini kan? Kita dapati saudara-saudara kita itu para tentara yang di perbatasan juga kayak gimana kehidupannya kan? Ya, itu di perbatasan ada tenda yang sangat sederhana. Akhirnya orang ini ya ingin mendatangi penghuni tenda itu. Siapa dia? Dari mana? Kok di situ? Didatengin. Ternyata ketika melihat orang yang di dalam tenda sangat terkejut. Itu berbeda dengan orang biasanya. Kenapa? Karena tangannya udah nggak ada. Kedua tangannya buntung, kakinya dua-duanya juga buntung. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya, kemudian matanya sudah kabur, sudah melihatnya kurang jelas, pendengarannya pun sama. Tinggal satu yang masih berfungsi normal itu adalah lisannya. Cuma lisannya. Dan lisannya ini senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai beliau mengatakan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan yukafi bihi ni'mataka allati an'amta 'alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Itu yang maksudnya, ya Allah, berikan kepada saya, ilhamkan kepada saya, ya, berikan taufik kepada saya agar saya senantiasa bersyukur kepadamu atas limpahan nikmat yang kau berikan kepadaku, yang engkau telah mengunggulkanku daripada hamba-hambamu yang lain. Ya, memberikan banyak kenikmatan. Ya Allah,
tangan nggak ada, kaki nggak ada, matanya juga sudah lemah, telinganya lemah, tapi masih bisa bersyukur. Ini hebat. Oh, kita itu tangan ada, kaki ada, mata waras, telinga alhamdulillah masih dengar jelas, tapi sering apa? Ngeluh. Ya, sering ngeluh, ya Allah, ya lagi-lagi sakit, lagi-lagi kurang, lagi-lagi ekonominya bermasalah, lagi-lagi istrinya minta jatah tambahan belanja, lagi-lagi anak lagi, banyak masalah yang kita keluhkan. Ini Masya Allah sekali. Jadi kehidupannya beliau itu senantiasa hanya bersyukur, sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Senantiasa memuji Allah. Hebat banget ini orang. Ya. Kemudian beliau ketika ditanya berkaitan dengan keadaannya, bagaimana kamu kok bisa kayak gini? Kata orang ini, udah uskut, diam aja. Kamu nggak usah banyak komentar. Intinya kalau saya itu seandainya ini saya ditelan bumi atau saya itu dijatuhi, langit ini jatuh ya kepada saya sehingga badanku hancur, atau gunung itu meletus sehingga aku hancur ini badannya, atau apalah keadaanku, laut itu datang sehingga aku tenggelam, lisan ini akan terus bersyukur pada Allah, akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini imannya kayak gimana kayak gini? Ya. Kemudian orang ini mengatakan, cuma saya ada permintaan. Saya ini hidup bersama anakku yang sebatang kara itu. Anakku, jadi beliau hidupnya sama anaknya. Ini anaknya yang senantiasa mewudukan. Jadi kalau datang waktu sholat diwuduin sama anaknya. Enggak punya tangan, gimana wudunya? Enggak bisa. Ya, padahal dalam keadaan yang Masya Allah sekali. Ya, wudunya tangannya seperti apa? Wudunya di mana gitu kan? Mukanya dan sebagainya. Intinya diwudukan sama anaknya. Kemudian sholat. Ya, pokoknya saya kalau datang waktu sholat diwudukan sama anakku. Kemudian ketika saya itu dalam keadaan lapar, anakku yang nyuapin. Ketika saya dalam keadaan haus, anakku yang memberikan minum. Ini anakku sudah tiga hari 3 malam belum pulang. Saya minta tolong kepada kamu, tolong carikan. Akhirnya, yaudah, saya carikan. Gak jauh dari tenda, ketika orang ini nyari anaknya, itu ternyata ada gundukan pasir, ya. Ternyata anaknya sudah dicapik-capik sama hewan buas. Di situ. Aduh, tambah bingung ini orang, nanti ngomongnya gimana ini sama orang yang di dalam tenda. Ya, akhirnya beliau ya yang jaga perbatasan ini mengatakan dalam hati, iya, saya akan ingatkan orang ini tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Tentang Nabi Ayub alaihissalam. Yang Nabi Ayub tahu ya? Nabi Ayub itu kan banyak cobaan dari Allah. Ya kan? Dicoba hartanya, dicoba keluarganya, kemudian anaknya. Ini cobaannya sangat banyak sekali, bahkan dikucilkan oleh orang-orang, banyak menyingkir. Ya, beliau ibaratnya sendirian. Ini Masya Allah. Ya, kemudian karena ingat dengan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam, udah nanti tak ngomong tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Datang lagi pulang, fulan, kamu lebih mulia mana, kamu atau Nabi Ayub? Ya, otomatis dia mengatakan Nabi Ayub lebih mulia di sisi Allah. Kamu tahu kan Nabi Ayub diuji hartanya, keluarganya, anaknya. Ya, lebih mulia mana? Kamu apa Nabi Ayub? Nabi Ayub lebih mulia. Terus gimana? Allah mendapati keadaannya gimana? Mendapati Nabi Ayub senantiasa bersyukur, sabar, dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus diinikan tentang Nabi Ayub. Kemudian ujungnya dikasih tahu bahwa anakmu telah meninggal, sudah dimakan hewan buas. Kira-kira nek kita dapat kabar anak kita meninggal gimana? Wah, sedihnya, ya Allah, piye ya Allah, sudah tangannya enggak ada, kaki enggak ada, telinga, mata dan sebagainya. Sekarang anakku kamu ambil ya Allah. Terus aku makannya gimana, minumnya gimana gitu? Orang ini enggak. Kalau kita mungkin seperti itu. Orang ini apa yang terucap dari lisannya? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah anaknya sudah meninggal, bukan ya. Maksudnya alhamdulillahnya kita perhatikan apa yang dia katakan. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati man ya'si rabbahu qabla mautihi fayu'adzibuhu finnar.
Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah yang telah tidak menjadikan anakku ini, anak keturunanku ini orang yang melakukan kemaksiatan sebelum dia meninggal sehingga engkau mengadabnya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena anaknya ini meninggalnya dalam keadaan tidak bermaksiat. Ya, tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah mengatakan demikian, dia tarik nafas dalam, langsung meninggal. Meninggal dalam keadaan lisannya terus bersyukur, ya, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini indah sekali yang seperti ini. Ya, intinya dikisahkan setelah itu akhirnya orang tadi, ya, menaruh mayatnya itu, jenazahnya di pangkuannya. Ini bingung ini. Saya sendirian. Ini gimana ngurusnya ini? Ya kerepotan. Akhirnya ada 4 orang datang ke tenda itu. Tanya, apa kisahmu gimana? Kok ketemu dengan orang ini? Terus disampaikan dan seterusnya tentang orang ini tadinya bagaimana ketemu dan sampai meninggalnya. Kemudian 4 orang ini mengatakan ikshif wajhahu, coba dibuka. Buka itu wajahnya. Ketika dibuka wajahnya, 4 orang semuanya nyiumin keningnya. Allah. Ternyata siapa? Dia adalah Abu Kilabah. Yang orang tadi yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, yang zuhud, yang warok, yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Ya, ketika dicium keningnya, kok kenapa kalian tahu? Tahu siapa ini? Ya, ini Abu Kilabah, sahabatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, engkau menjauh dari kerajaan meninggal dalam keadaan yang seperti ini mulia, masya Allah sekali. Karena takut fitnah. Bagaimana keadaannya nanti kalau ketika dijadikan seorang hakim, takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun melepaskan ya baju yang dikenakan mereka, ya baju maksudnya yang baju dobelannya itu, kemudian dikafani, ya dimandikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan di situ. Ya, dikisahkan kemudian setelah dikuburkan, ini orang yang tadi bertemu, ya, orang yang ditugaskan di perbatasan ini, mimpi waktu itu, malam itu mimpi. Ya, dikatakan kalau dia itu mimpi kemudian bertemu dengan Abu Kilabah dalam keadaan di surga, ya, dengan keindahan yang ada di surga. Kemudian ditanya, "Anna laka hadza?" Dari mana kamu mendapatkan yang seperti ini? Kemudian kata Abu Kilabah dalam mimpinya itu, ya, bahwa saya itu mendapatkan ini, atau dia mengatakan lillahi darajat. Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkatannya. Tinggal kita mau milih tingkat yang atas atau tingkat yang bawah, kan gitu. Ya, kita lihat bagaimana amal saleh kita, bagaimana ketaatan kita pada Allah, bagaimana kedekatan diri kita pada Allah. Tinggal kita lihat. Kalau kita pengen tingkatan yang tinggi tapi keadaan kita kayak gini-gini tok, ya, nggak ada, ibaratnya iman kita segini-segini aja, bahkan kita nggak ada keinginan untuk memperkuat keimanan kita, ya, dan menjadikan iman kita itu bertambah, ya gimana? Intinya beliau mengatakan lillahi darajat. Allah itu memiliki tingkatan-tingkatan dalam surganya ini. Nah, kemudian la tunalu dzalika illa bisabri 'indal bala wa bi syukri 'indar rakha ma'a khasyatillahi 'azza wa jalla fi sirri wal 'alan. Nasihatnya ada 3. Ini tingkatan-tingkatan yang ada tidak akan didapatkan oleh seorang kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, dengan bersabar ketika dalam keadaan terpuruk. Sabar. Kalau lagi di bawah, ya sabar. Ya, kita rata-rata masalahnya masalah ekonomi aja paling. Masalah ekonomi, masalahnya masalah duniawi lah. Alhamdulillah tidak diuji keimanannya. Coba nih diuji keimanannya. Wah, banyak dari kita yang jauh, yang mungkin meninggalkan keimanan. Waliyadzubillah. Alhamdulillah Allah masih memberikan keimanan kepada kita. Kemudian yang kedua, wa bisyukri 'indar rakha. Ketika dalam keadaan lapang, syukur. Nah, ini seringkali kita banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya. Padahal kenikmatan masih banyak. Ya, beliau itu enggak melihat
tangannya yang nggak ada, kakinya yang nggak ada, matanya atau telinganya yang bermasalah, tapi melihat ini loh, lisan alhamdulillah masih bisa bersyukur. Sehingga senantiasa syukur. Ini aja dikatakan masih dalam keadaan lapang, padahal tinggal lidahnya tok. Allahu akbar. Ya, kemudian yang ketiga adalah ma'al khasyah, dengan disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alan. Baik dalam keadaan menyendiri, sendirian, tetap takut pada Allah, maupun di halayak umum. Kita seringnya itu merasa malu, merasa nggak enak dan seterusnya ketika dilihat orang. Janganlah, masa dilihat orang udah ngaji, minum makan pakai tangan kiri, nggak pantas gitu. Kadang dilihat banyak orang gitu kan. Tapi kalau sendirian, udah bodo amat, ya, mau tangan kiri, mau tangan kanan, yang penting mah, ya kan gitu. Seringkali kita di halayak umum itu masih malu, masih ini. Tapi kalau sendirian, ya, kalau sendirian dalam keadaan ya di rumah nggak ada orang, ya, atau di manalah dia itu hanya menyendiri atau dianggap asing, ini nggak ada yang kenal ini, santai aja. Padahal di banyak orang, tapi nggak ada yang kenal, sehingga dia itu merasa sendirian. Waliyadzubillah. Ini kita harus hati-hati. Makanya harus disertai dengan khasyah, kata Abu Qilabah dalam mimpinya ini. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu diberikan taufik oleh Allah meninggalnya sebelum dia meninggal dalam keadaan taat, ini berarti dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini makanya yang perlu kita pahami berkaitan dengan masalah ini, bagaimana tipsnya biar kita itu mendapatkan husnul khatimah. Ya tipsnya ya diantaranya yang pertama, kita harus terus taat pada Allah. Kalau kita terjerumus dalam maksiat, ya gimana, manusia akan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Nah, ya taubat, segera taubat pada Allah, dan jangan menyepelekan dosa itu, sekecil apapun itu dosa. Segera taubat pada Allah, kembali pada Allah. Ya berusaha untuk menghindarinya, tidak kembali lagi, dia menyesali dengan apa yang dia lakukan. Udah. Ya. Terus melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri padanya. Kemudian yang kedua adalah agar kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsanudzon. Ya. Husnudzon, kita berprasangka baik pada Allah. Jangan sampai kita suudzon pada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Saya itu bersama dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik pada Allah, insya Allah buktinya kita alhamdulillah masih diberikan taufik oleh Allah untuk ngaji, diberikan taufik oleh Allah untuk sholat jamaah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa berpuasa, diberikan taufik oleh Allah untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada sanak keluarga, diberikan taufik untuk mengamalkan amal-amal soleh. Berarti kita husnudzon, insya Allah Allah ingin kebaikan pada kita. Mudah-mudahan dengan hal seperti itu kita wafat dalam keadaan melakukan amal soleh, kebaikan, gitu loh. Ya. Kemudian juga disertai dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal pada Allah, cukup Allah baginya, untuknya. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa, ya. Jadi tawakal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali orang memahami tentang masalah tawakal itu hanya sekedar masalah fulus, masalah keuangan, masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi, tawakal sama Allah, udah. Yang penting kita berusaha, hasilnya serahkan pada Allah. Gitu ya. Seringkali kita tawakalnya hanya sekedar masalah itu. Enggak. Tawakal lebih luas dari itu. Tawakal ini ibadah. Ibadah hati. Ya, kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala juga tentang masalah agama. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masalah agama. Ya, artinya kita berusaha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dari amal-amal soleh, udah kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan kebaikan atas apa yang kita lakukan. Baik. Kemudian yang ketiga, ini diantara tipsnya ya. Yang ketiga itu kita senantiasa
bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya, ini penting banget. Berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh yang beneran tenanan biar kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu kisah, ya ini dikisahkan oleh salah satu masyayikh yang dimana orang ini orang udah sepuh, udah tua, ya. Dia itu dikatakan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, baca Al-Quran nggak bisa. Ya, bukan nggak mau belajar, nggak bisa. Ya nggak bisa, mungkin kenapa ada udzur, nulis juga nggak bisa. Ummi, ya. Dikatakan Nabi kita kan Nabi ummi. Ummi itu apa? Nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Baik. Nah, orang ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi setiap kali waktu sholat, bahkan sebelum waktu sholat sudah berada di Masjid Nabawi. Jadi dekat di Madinah, dia tinggal di Madinah. Ya, setiap sebelum sholat, ya sebelum adzan sudah berada di masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini sudah jadi kebiasaannya, kesehariannya kayak gitu. Sholat tahiyatul masjid. Nanti setelah sholat tahiyatul masjid, jadi dia itu sholatnya dekat dengan rak atau yang dekat dengan ada Al-Qur'annya, mushafnya, mushaf Al-Qur'an. Ya, yang ada raknya atau yang di apa itu di sakanya itu kan ada mushafnya, mushaf Al-Qur'an. Nah, itu setelah sholat tahiyatul masjid, apa yang dia lakukan? Dia itu ngambil mushaf, ngambil Al-Qur'an. Loh, katanya nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Iya, tapi dia ngambil Al-Quran, tetap berusaha. Ya, jangan sampai nggak bisa membaca, ya udahlah. Orang nggak bisa membaca, ngapain kita? Enggak, tetap ada usaha. Usahanya gimana? Dia itu ngambil Al-Quran, tengok kanan, kiri, depan, belakang. Kalau ada orang, dia panggil itu orang, tolong bacakan ayat Al-Quran untuk saya. Masya Allah. Bacakan ayat Al-Quran untuk saya, bacakan. Tiap hari kayak gitu. Ya, setiap kali sholat, dia itu minta setiap kali sholat, selesai sholat tahiyatul masjid, ya, dia minta kepada orang yang di sebelahnya, kanannya atau kirinya atau depan belakangnya yang dia dapetin, pokoknya minta tolong bacakan saya surat Al-Quran. Nabi SAW kan gitu juga toh. Ya, beliau SAW pernah minta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, dikatakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, Iqra alayya al-Quran, coba bacakan Al-Quran untukku. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alayka wa alayka unzil. Ya, gimana saya baca untukmu ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan untukmu, kepadamu. Ya, kok saya yang baca? Kata Nabi SAW, uhibbu an asma'a min ghairi. Saya senang untuk mendengar Al-Quran dari orang lain. Jadi boleh, nggak apa-apa. Jenengan misalnya minta, tolong dong bacain Al-Quran. Ya, untuk saya, ya dilantunkan. Tapi beliau itu ketika dibacakan Al-Quran bukan hanya sekedar untuk mendengerin dan sebagainya, enggak. Ditadaburi. Sebagaimana Nabi SAW mentadaburi ayat Al-Quran yang dibaca Ibnu Mas'ud. Sampai ketika Abdullah Ibnu Mas'ud yang membaca satu ayat yang terakhir itu, hasbuk. Udah cukup. Karena beliau terenyuh dengan ayat itu. Masya Allah. Ya, terenyuh dengan ayat itu, sangat meresapi sekali. Nah, orang ini pun demikian. Ayat-ayat yang dibaca, dia itu senantiasa diresapi. Suatu ketika, ya, di hari itu, di hari yang lain, dia itu melakukan kebiasaannya itu, ya dibacakan, minta kepada orang yang di sebelahnya atau di mananya, tolong bacakan kepada saya ayat Al-Quran. Ya, kemudian dibacakan kepadanya ayat Al-Quran sampai pada ayat sajadah. Ketika dibaca itu ada ayat sajadah, ya. Kita disunahkan untuk apa? Ini ayat sajadah, sujud apa? Sujud apa namanya? Sujud tilawah, ya. Ayat sajadah itu kan ada gambar sajadah gitu toh. Kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ini yang sujud tilawah siapa? Yang baca, apa yang dengar? Apa yang baca dan yang mendengar? Hah? Jenengan nek sholat imamnya baca ayat sajadah, imamnya sujud tilawah, jenengan sujud tilawah enggak? Hah? Enggak. Sujud toh? Sujud. Itu sama, di luar sholat juga gitu. Dianjurkan.
orang yang mendengarkan ayat sajadah, ya, apalagi dibacakan seperti ini, lagi membacakan untuk dia, atau misalnya lagi setoran, lagi ini, ya, yang baca sujud tilawah, yang dengar juga disunahkan untuk sujud tilawah. Nah, dia kan posisinya mendengarkan. Maka orang yang baca ini sujud tilawah, ini yang mendengarkan yang nggak bisa membaca dan nulis, ya, juga ikut sujud tilawah. Ketika sujud tilawah semuanya, ini yang baca kemudian sudah selesai sujud tilawahnya, ya, kemudian melihat orang ini loh kok nggak bangun-bangun. Dia husnudzon, mudah-mudahan dia lagi khusyuk banget ini. Lagi saking khusyuknya, ya, dengan apa yang saya baca dari Al-Quran tadi. Ditunggu lama, nggak bangun-bangun. Akhirnya ditepak, ya am, paman, wahai pamanku, ternyata tergeletak. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan ibadah, sujud tilawah. Allahu Akbar. Apa nggak terenyuh kita kayak gini gitu loh. Pengen nggak kita yang seperti ini? Rahasianya apa? Kalau bukan dia senantiasa berdoa pada Allah, istiqomah dengan amalannya. Meskipun secuil, sedikit. Tapi istiqomah gitu loh. Jangan sampai hanya sekedar lah seminggu udah rampung. Seminggu rampung. Enggak, amal soleh itu istiqomah. Apa yang pengen jenengan pengen biasakan dari amal soleh itu, jangan ditinggalkan sampai wafat. Ya, banyak orang-orang yang Masya Allah, mereka itu melakukan amal soleh, nggak ketahuan amal soleh itu kecuali sudah meninggal. Kecuali sudah meninggal. Ya, ketika dia itu meninggal, oh ternyata udah nggak ada sedekah, nggak ada ini, oh ternyata si fulan ini yang memberikan. Apalagi kalau itu diam-diam. Allahu Akbar. Intinya jamaah sekalian terhormat Allah, ketika kita itu punya azam, punya tekad, punya harapan, punya keinginan untuk mati dalam keadaan husnul khatimah, artinya akhir hayat kita ditutup dengan amal soleh, ya kita harus istiqomah, berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh, biar keadaan kita seperti ini. Apa amal soleh yang bisa kita jadikan biasa, kebiasaan kita? Bahkan jangan sampai hanya sekedar cuma kebiasaan, ya, hanya terbiasa saja. Tapi bagaimana kita itu menikmati ibadah yang kita lakukan itu, yang kita biasakan. Seperti orang tadi, sehingga Allah tutup dengan apa? Dengan amal yang biasa dia lakukan. Makanya dikatakan oleh ulama kita, man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Barang siapa yang hidupnya punya kebiasaan tertentu, meninggalnya nggak jauh dari kebiasaannya. Kurang lebih demikian. Sedikit sekali orang yang menyelisihi hal ini. Ini kaidah secara umum. Meskipun mungkin ada orang-orang sebagian, tapi itu sedikit, segelintir, ya, yang Allah wafatkan dalam keadaan yang tidak biasa. Biasa amal soleh, matinya dalam keadaan maksiat. Biasa bermaksiat, matinya dalam keadaan, ya, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada itu orang yang dia itu dalam keadaan kafir, ya, kemudian masuk Islam, belum pernah sujud sekalipun, mati dalam keadaan medan perang. Di medan perang meninggal syahid, masuk surga. Nah, di sini itu sedikit. Ya, umumnya orang yang dia memiliki kebiasaan tertentu, meninggalnya nggak jauh dari kebiasaan itu. Ini kaidah umum. Makanya tolong, ya, ini nasihat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Yuk kita biasakan dengan ketaatan yang ada. Jangan sampai kita itu, ya, meninggalkan kebiasaan kita dari ketaatan dan kebaikan yang ada. Terus istiqomah di jalan Allah, minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berdoa kepadanya. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan dari su'ul khatimah. Allahumma amin. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.